Halo semuanya, good morning. Kenalin lagi, aku Firlin, 20 tahun sekarang lagi kuliah di Jepang. Sebagai konteks dulu ya guys, aku tadi sahur, terus sekarang kayak udah jam 7, setengah 8-an. Aku nggak tidur lagi setelah itu karena of course aku masih kenyang. Dan tiba-tiba tuh aku kayak kepikiran gitu tentang my social life here in Japan, in my current like university. Dan karena aku kan sekarang lagi liburan selama 2 bulan. And in that 2 months, karena ini lagi puasa juga kali ya, jadi aku nggak ngapa-ngapain dan aku lebih banyak meluangkan waktu sendiri yang dimana sendiri di sini tuh kayak bener-bener sendiri. Kalau misalkan lagi hari-hari kuliah, aku kan masih ketemu orang in daily basis ya, berarti aku masih kayak have a conversation with other people etc. But because literally it's holiday, aku nggak punya alasan untuk kayak go out to like hang out with people. Dan aku jadi kepikiran sesuatu karena kemarin juga aku ngeliat kayak ternyata kakak kelasku yang spring, mereka lagi pada graduation, and it occurred to my mind karena sekarang aku udah tahun kedua ya, dan waktu 2 tahun itu bakal cepet banget berlalu. Aku tahu-tahu bakal jadi 4th year, aku bakal lulus sebentar lagi. Jadi aku kepikiran akan hal ini. Aku pengen ngasih tahu ke kalian realita so far gimana aku kuliah, karena aku ngerasa dibanding ya, kalau aku ngelihatnya dibanding orang-orang lain gitu, anak-anak angkatan aku lainnya, aku tuh salah satu orang yang quote on quote no life. Kayak aku nggak punya social activity with other people, I don't really frequently hanging out with others, dan kalaupun aku hanging out sama others tuh yang lebih ke quiet hangout, yang dimana aku cuman kayak have dinner bla bla bla, dan itu pun gak regular, alias aku ngelakuin itu kayak let's say sebulan atau 2 bulan sekali. Dan karena mungkin ini juga jadi gambaran ya buat kalian, kalau misalkan you were to like study abroad dan kamu nggak punya kayak lingkup sosial, inilah yang bakal terjadi gitu. So without any further ado, let's talk about this. Let's talk about realita jadi mahasiswa yang no lab, no life. First off, I need you guys to imagine kalau misalkan kalian di kampus, kalian setiap hari ke kampus sendiri. Let's say kalian ngerantau, terus kalian tinggal sendiri di kosan gitu kan, di kosan, terus kamu gak kenal siapa-siapa di kosan kamu, which is quite impossible I guess kalau di Indonesia. Tapi let's say aja imagine kamu di kosan, kamu gak kenal siapa-siapa, terus kamu setiap hari berangkat ke kampus juga sendiri, kamu di kelas juga keseringan sendiri, atau misalkan kamu duduk sama orang cuman kayak gak ngobrol gitu. Terus kayak kalau misalkan ada waktu luang in between classes, kamu makan kamu sendirian, atau misalkan kayak kamu pergi ke library sendiri, segala macam sendiri. Setiap hari keseringan seperti itu tanpa kamu really engage with other people. Just imagine your life as a student being like that. Percaya nggak percaya, kehidupanku sebagai mahasiswa di sini tuh seperti itu. Tapi this is very important. I don't want you to pity me, okay? I don't want you to pity me. Karena kalau aku lihatnya ya, this is just the way it is. Aku nggak ngerasa kayak aku perlu dikasihanin atau apa, karena I actually really enjoy being alone in campus. Karena kebanyakan waktu tuh aku lebih pengen fokus sendiri, kayak aku lebih pengen kayak let's say karena abis kelas aku capek, jadi aku nggak pengen terlalu ngobrol sama orang. Most of the time it's like that. So please don't pity me, okay? Itu pertama aku harus ngasih tahu kalian. Terus again. Imagine kalau misalkan kamu merantau ini juga tuh, kalau di luar kamu nggak banyak have a conversation with other people. Kamu ikut organisasi tapi yang kayak ya udah gitu, seperlunya aja, kayak kamu seperlunya ngobrolin tentang kerjaan ataupun apa segala macem. Terus kayak you still hang out with other people, tapi jarang banget, to the point kayak let's say cuman 2 minggu sekali atau kayak sebulan sekali, seperti itulah. Jadi kebanyakan dari waktu kamu itu sendiri, kamu bisa bilang kamu agak terisolasi sendiri. Itulah kehidupanku di sini. I gotta say, it's not because I don't try to engage with other people. Aku tuh bukannya kayak ngeisolasi diriku sendiri, itu enggak. Tapi for whatever reason, aku nggak tahu kenapa merasanya bahwa there's always a gap between me and other people. No matter how hard I try to like approach others, no matter how hard others try to approach me, kayak there's always a gap. And I don't really understand this gap. Mungkin karena kayak aku ada di lingkungan yang beda banget sama lingkunganku di Indonesia. I need to adjust myself buat kayak menyocokkan diri lagi dengan orang-orang yang beda sama aku. Makanya di sini tuh ada yang kayak tuh susah banget buat aku connect with other people here. Of course I do have friends, okay? I do have people that I frequently hang out with, yang kayak orang-orang yang aku tuh kadang hangout, kadang kayak dinner bareng atau apa segala macam, itu ada. Cuman to have like a group of people, itu tuh nggak ada.
terus kayak being a part of like a community, being a part of like a close-knitted community. I have yet to be in that kind of environment. Dan sekarang aku tahun kedua, aku sekarang udah menuju fourth semester. Here's the thing ya, aku juga harus cerita, waktu aku semester 1 masih maba banget pindah ke Jepang. Kayak kalau misalkan kalian perhatiin nih, buat kalian yang udah nge-subscribe aku dari tahun 2023, mungkin kalian realize selama di waktu 1 semester itu aku nggak upload YouTube segala macam. Itu karena aku masih trying to adjust with my new environment here in Japan. Aku adalah tipe orang yang gampang adjust, okay? Kayak aku gampang adjust in terms of like terbiasa sama tempat baru, atau kayak terbiasa buat kayak menyocokkan diri dengan environmentnya, itu aku bisa. Cuman in terms of like forming a social bond with other people, I don't know why, but I need to like put in the effort, try as hard as I did in Indonesia. Kayak mungkin karena kalau di Indonesia it's very easy to find like people yang actually the same as you know what I mean, yang kayak connect-nya bareng, sokapnya ada, bla 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 segala macam. Tapi I don't know why, but for whatever reason here it's very difficult. Dan waktu semester 1 itu I was totally struggling with that. Kayak I'm struggling in like trying to find like my people yang aku maksud di sini itu adalah orang-orang yang aku bisa get along with. Dan mind you juga ya, aku adalah tipe orang yang quite flexible actually. Jadi kalau misalkan aku with this one group of people, I can adjust myself to be like them. Terus kalau misalkan aku sama yang ini, aku bisa adjust sama mereka, bla bla bla. Jadi I'm very adjustable orangnya. Tapi at the same time, I never felt like I belong with any other people, any other group of people. It's just so very difficult for me. Dan karena itu, mungkin aku waktu itu juga ada rasa kayak FOMO kali ya, kayak FOMO, terus desperate juga, yang dimana aku merasa, oh my god, gue sendiri ya gitu. Kayak, karena gini deh, kayak bayangin aja ya, kamu ada di luar negeri, kamu pertama kali datang ke negara ini, terus kamu bakal stay di sini for another years, like another like 4 years or so. You will build life here, right? Yang mau gak mau kamu tuh harus kayak punya teman, punya acquaintances yang dimana kamu tuh bisa hubungin in case kamu benar-benar butuh atau gimana. Dan juga ya, maksudnya kayak normal aja sebagai manusia yang baru ada di lingkungan yang baru itu ya, kamu pengen kan membuat kayak friendship atau kayak membuat hidup baru di sana. It's totally normal, apalagi di situ considering aku umurnya masih 19 tahun dan aku tuh di situ tuh desperate banget sebenarnya. It's like from the very start, aku tuh nggak yang menutup diri, okay? Kayak aku jump in here and there buat try to connect myself with other people. Jadi aku tuh bukan orang yang menutup diri gitu, yang kayak aku menjauh atau kayak aku yang nggak mencoba untuk nge-approach orang lain, itu nggak. I try to approach other people as well. Cuman kayak again, kayak yang aku bilang sebelumnya, kayak for whatever reason, kayak nggak connect aja gitu. Sekarang sampai aku tahun kedua, aku masih belum punya koneksi yang kuat sama orang-orang di sini. Mungkin waktu aku masih di dorm, aku masih ngerasa FOMO ya, karena kan orang-orang di sana sini tuh bareng gitu sama orang-orang. Di sini aku FOMO-nya tuh lebih ke social life ya. Jadi ngelihat orang-orang punya experiences yang seru, let's say mereka travel ke sini, ke sana sama temennya, atau mereka coba cafe ini, cafe itu sama temen-temennya. Terus karena waktu itu di dorm, kita kan di dorm itu tuh nggak ada kayak waktu yang dimana kita tuh harus tidur gitu, nggak. Jadi kamu mau jam 2 sampai 3 malam sampai pagi pun kamu sama teman-teman kamu tuh di lobby tuh kayak ya udah buat ngobrol aja tuh banyak experience kayak gitu. Of course it's a very fun experience, right? Kayak bayangin aja kamu bisa kamu tinggal di satu area yang sama teman-teman kamu, terus kamu bisa hang out sama mereka segala macam. Of course it's a very fun feeling. Dan of course aku waktu itu ngerasa kayak FOMO banget, kayak aduh gue pengen banget ada, maksudnya kayak gue pengen banget punya experience seperti itu. Apalagi ya sebagai maba, kapan lagi lo tinggal di dorm sama teman-teman lo. Of course, right? Kamu pengen kan ada di kayak gitu. Jadi sama aja kayak aku waktu itu. Makanya it's even harder for me to endure this feeling waktu aku di dorm, waktu aku di asramaku. Cuman sekarang aku udah pindah ke apartemen dan aku udah ngerasa kayak meh. Dan aku nggak yang kayak bohong ke diri aku sendiri. Aku nggak bohong ke diri aku sendiri bilang kayak enggak lo nggak apa-apa, yang padahal aku tuh ngerasa sendiri gitu. Sebenarnya enggak, karena di sini it took me another semester, which is like 6 months or so, untuk merasa nggak apa-apa dengan kehidupanku sebagai mahasiswa yang no life, yang nggak punya experiences yang kayak seru-seruan sama orang-orang itu. Now I get used to it and I'm feeling okay with it. Tapi kayak aku mikir seperti ini loh, kalau di Indonesia kayak ada kan yang namanya sempro gitu kan, kayak kamu sidang terus teman-teman kamu ada tuh, aku pernah ngeliat kayak bikinin kayak banner terus kayak bilang kayak congratulations bla bla bla, or friends itu ada
namanya si ini, si itu, siapa nih yang belum sempro, nanti yang udah sempro atau yang udah skripsian atau kayak udah sidang skripsi namanya dibuka, terus kayak congrats, bla 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 segala macem. Kalau aku pikir ya, kalau kehidupanku yang sekarang masih berjalan sampai aku lulus, kehidupan sosialku masih berjalan sampai aku lulus, kayaknya nanti aku lulus nggak akan ada satupun orang yang even the tiniest bit ngasih aku bunga. I mean kayak, okay, whatever, it doesn't matter. It doesn't matter. Maybe I lied to myself saying that it doesn't matter. Tapi at the same time, well, I can't help it, you know. I cannot force other people to celebrate me in terms of like this, in terms of like that. Dan juga, here's the thing, let's say paling mudah mungkin kayak ulang tahun gitu kali ya. Kayak disurprisein lah, apa-apa segala macam. Kemarin waktu di dorm, aku emang merayakan ulang tahunku sendiri, tapi karena aku masih tinggal sama orang-orang, dan aku tuh waktu di dorm itu aku sering kayak inisiatif buat ngadain dinner bareng sama orang-orang, jadi kita kayak suka get together bla bla bla. Terus waktu itu pas banget ada acara di lantai dormku, jadi mereka tuh sekalian kayak let's say nge-surprisein aku buat kayak nge-celebrate ulang tahun aku bareng. Yang padahal di situ aku tuh udah brace myself buat kayak nggak apa-apa, kalau emang nggak ada yang ngucapin gue ulang tahun, kalau nggak ada yang pricein gue, nggak apa-apa gitu. Kayak I already brace myself from the very start, so I truly did okay with like not having anyone celebrate it for me. Tapi karena sekarang aku udah tinggal sendiri, aku ngerasa kayak, well, kalau misalkan nggak ada yang peduli sama ulang tahun gue juga kayak, whatever, it doesn't matter, gitu kan. Dan kayak, maksudnya, can you just imagine living a life of a student like that? Kalau menurut aku ya, di sini tuh yang aku sayangkan aja itu adalah fakta bahwa karena aku nggak punya social life yang begitu kuat atau kayak yang begitu frequent, it also means aku nggak akan merasakan hal-hal seru, quote-unquote seru, saat aku masih ada di youthku, yang dimana aku tuh masih umur 20-an, yang mungkin kalau orang-orang bayangin orang-orang umur 20-an itu lagi bandel-bandelnya sama temen-temen, nyoba ini itu, experience this, experience that. Tapi aku umur 20-an sekarang, dan aku ngerasa kayak stuck in terms of like my social life. Dan kayak, again, I can't help it. Kenapa aku bilang kayak I can't help it? Karena again, it's not like I didn't put in the effort, okay? Kayak it's just that aku nggak cocok aja sama orang lain, dan orang lain mungkin nggak cocok sama aku. Dan mungkin karena apa yang aku seek in like a friendship is actually something deeper than just, you know, hanging out, atau kayak kamu tahu relationship yang cuman ada di surface gitu doang. Aku tuh sama orang lain itu tipe yang kayak connected deeply gitu. Jadi buat punya friendship yang aku kayak on the surface level kinda difficult for me for some reason. Dan kamu tahu kayak aku juga nggak terlalu pengen untuk memaksakan diriku untuk fit in atau untuk mencoba untuk menjadi a part of something that I'm not. Jadi aku tuh yang ngerasa kayak yaudahlah, aku pengen jadiin ini adalah suatu hal yang natural aja. Kalau misalkan emang ada orang yang ngerasa cocok sama aku dan pengen approach aku deeper, on a deeper level than just knowing who I am on the surface, dan I'm very much open. Tapi kalau enggak juga ya kayak whatever, it doesn't matter. Karena emang bener fakta bahwa aku terbiasa sendiri, fakta bahwa aku nyaman sendiri, it's true, it's very true. Cuman at the same time di sini tuh aku kayak menyayangkan aja, ya ampun gue masih muda, gue di luar negeri, dan kayak kalau misalkan if I were to have like a group of people yang dimana aku bisa menjadi diriku, yang dimana aku bisa sama-sama have fun sama orang-orang ini, dan it's gonna be very fun, right? Cuman at the same time, again, aku nggak pengen memaksakan diriku untuk terus-terusan approach orang lain tanpa feeling reciprocated. Aku juga nggak pengen terlalu desperate untuk menjalin hubungan pertemanan sama orang lain yang merasa mereka tuh nggak pengen kenal aku deeper. Kenapa? Karena I tried that once and it ends up miserably, sehingga yang dimana jadi acquaintance biasa aja tuh jadi awkward. Dan I learned my lesson. Mungkin kapan-kapan aku bisa bikin video tentang pertemanan etc. dalam perspektifku. Tapi untuk sekarang aku ngerasa kayak well itulah jadi student yang seperti itu. Karena seperti ini loh, waktu awal-awal datang ke environmentku yang sekarang, kita kan masih menyocokkan diri sama orang lain ya. Saat kamu datang nih, kayak just imagine like this, pasti anak-anak yang masuk kuliah gitu, kalian pasti ngerti kalau misalkan let's say kalian merantau, terus kalian pasti nyari kan, ini orang-orang mana nih yang kira-kira cocok sama gue. Jadi kamu nyoba main sama grup ini lewat organisasi, kayak lewat ini, lewat itu. Jadi kamu pasti ngerti kan kayak gitu. Karena pas awal-awal banget
banget. Kecuali kalau emang orang ini udah pada kenal dari sebelum mereka merantau, kalian tuh masih adjusting dan kalian masih membentuk your own group of friends. Kalian masih lihat cocok-cocokan gitu. Sama aja kayak aku waktu semester 1, kayak aku coba nge-forming group sama orang-orang tertentu, terus aku lihat kayak cocok atau enggak. Dan di situ kayak oke, kalau misalkan nggak cocok ya udah gimana, nggak bisa dipaksain. Nanti ada juga gue malah jadi fake ke diri gue sendiri dan juga ke orang lain. I don't really like that. Terus ya udah gitu. Jadi for whatever reason, aku nggak klik aja sama siapa-siapa in terms of like being a group of friends ya. I still have a friends, okay? Aku masih main sama orang, tapi itu tuh bukan kayak a group of friends. Jadi buat circle-circlean tuh, I'm not a part of any circles here. Jadi ya aku fleksibel aja. Cuman ya itu aku nggak yang deket banget gitu. Cuman seperti ini juga loh, kayak aku emang bisa main sama group of friends ini atau itu. Cuman it doesn't change the fact that I'm not a part of them. Sehingga kalau mereka ada acara ini, ada acara itu, aku bisa dibilang tuh sebagai kayak orang yang, oh iya, ajak Firlin. Seperti itu. Jadi aku tuh bukan yang dari awal ada di list untuk diajak gitu. Jadi kayak lebih ke, oh iya, aku pernah bilang di video TikTokku kalau misalkan kamu harus nurunin gengsi segala macem. Aku juga kayak nggak apa-apa kalau emang gue nggak dari awal dipikirin tuh juga kayak nggak apa-apa. Kalau emang I feel like it, I will join. If I don't feel like it, then I'm not gonna join. As simple as that. Aku nggak bikin susah. Tapi again, it still doesn't change the fact kalau misalkan aku tuh not a part of their group. Dan karena itu, kamu pasti bakal ngerasa out of place. You like it or not, it doesn't change the fact that you will feel out of place kalau misalkan kamu ada di suatu tempat yang dimana from the very start, you're not a part of them. Dan aku nggak bakal bilang kalau aku lagi struggling sama hal itu, lebih ke kayak I'm used to it, kayak meh. And I'm seriously, okay? Jangan kayak kamu mikir aku bilang kayak gini sebagai alasan atau enggak. Enggak, it's true that I'm okay with it. Kayak I'm used to it, okay? I'm used to it in a good way as well. Jadi kayak ya udah gitu, kayak this is what it is. Kayak kehidupanku sebagai mahasiswa tuh yang kayak stagnan aja, yang lebih ke peaceful, bla bla bla. Aku tuh bisa peaceful banget justru karena gak ada group of friends ini, dan mungkin karena I handle myself so well. Jadi aku nggak ngerasa kayak butuh banget buat kayak memaksakan diriku untuk struggling, ngerasa out of place di a group of friends this or that. Aku tahu kapan aku harus keluar dari comfort zone aku dan mencoba untuk approach orang lain duluan, atau kayak aku mencoba untuk ngajak duluan segala macam. I know when I need to do that. Tapi kalau misalkan I don't feel like I need to do that, then I'm not gonna do it. Jadi kalau misalkan nih, aku buat video ini untuk ngasih tahu ke kalian aja, kalau misalkan kalian bukan kayak orang yang circle-circlean, kalian merasa kayak kenapa ya, kayak gue kok belum cocok juga sama orang-orang di kampus gue, kayak gue selalu sendiri, bla 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 segala macam. It's totally fine, karena aku pun juga merasa seperti itu. Kayak yang tadi aku bilang, let's say kalau misalkan aku ngerjain skripsi sekarang, kalau misalkan aku kayak graduation, I don't think there will be any other people yang bakal constantly bukan kayak once in a while, constantly support aku, constantly be there for me whenever like I have a rough time atau like a tough time. I don't think there will be person or like people to actually be there for me. Dan mungkin kayak once in a while, yes, sure, but like to be constantly be there for me, I don't think so. Jadi aku pengen bilang kayak nggak apa-apa banget buat merasa seperti itu, karena aku pun seperti itu di umurku yang seperti ini. Guys, imagine aku di luar negeri, like it's gonna be very fun kalau misalkan emang kita nyoba experiences this and that, right? Jadi kayak meh gitu, kayak begitulah menjadi seorang mahasiswa yang quote on quote no life. Maksudnya no life di sini tuh lebih kayak social life ya, kayak social life-nya tuh kayak none, kayak non-existent. Jadi ya seperti itu, again and again and again. Please don't pity me. Aku nggak suka dikasihanin, aku nggak suka ditemenin karena out of pity gitu-gitu segala macam. Dan aku juga mau bilang bahwa ini tuh lebih ke circumstances-nya aja yang ngebuat aku nggak cocok sama orang lain. Bukan salahku aku nggak cocok sama orang lain, dan bukan salah orang lain mereka nggak cocok sama aku. It's just the circumstances, and I don't wanna blame anything or anyone. Jadi kayak here it is. Kalau misalkan kalian cari hal baiknya apa, ya hal baiknya adalah aku jadi bener-bener self-reliance-nya tuh tinggi banget. Dan maksudnya tuh jadi, jadi bahan pembelajaran aja buat aku bahwa here, aku umur 20 tahun belajar gimana caranya aku bisa bergantung sama diriku sendiri dalam semua kebutuhan, which is actually very good. Jadi aku ngelihat ini dalam bright side-nya aja dibanding kayak dark side-nya. Karena menurutku ya, kayak insya Allah kalau emang aku bakal dipertemukan sama orang-orang yang pengen approach aku,
aku yang pengen lebih put in the effort to get to know me, put in the effort to constantly invite me to like know me well, know me better. Ya mungkin insya Allah aku bakal ketemu sama orang-orang yang seperti itu, yang dimana they want me to be a part of them. Hopefully so, nggak tahu kapan, tapi kayak hopefully so. Aku lebih ke kayak yang positif-positif aja lah, kayak lihat from the bright side. Nggak apa-apa kalau emang sekarang aku di umur segini, di masa kuliahku aku belum punya experiences yang seru sama orang-orang kayak gitu, ya kayak nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa karena hidupku nggak berhenti di umur 20 tahun. Aku masih punya a long way to go buat kayak melihat kehidupan dan untuk ketemu sama lebih banyak orang lain. Buat sekarang I'm very satisfied with my current friends, with my current acquaintances, yang kalau misalkan aku dinner sama mereka, aku hang out sama mereka, I'm very okay with it. Dan kayak for now seperti itu aja hidup menjadi mahasiswa yang no life. Seperti inilah guys gambaran menjadi manusia no life. So, itu aja untuk video kali ini. See you in another video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. See you in another video.